Jadi kalau ada masalah, bicarakan baik-baik kepada pasangan. Kalau sudah mentok, cari ustadz atau cari kiai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang netral. Jangan ke orang tua, jangan ke mertua. Kalau orang tua akan cenderung membela kita. Kalau mertua akan cenderung membela suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, viewers and online, pada pertemuan kali ini dalam rubrik Muslimah NU Online, saya akan menyampaikan tema istri atau perempuan solihah. Kita sering mendengarkan makalah ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solihah. Tapi perlu diketahui bahwasanya seorang perempuan solihah itu adalah manusia yang utuh, bukan hanya sebuah perhiasan untuk laki-laki. Perempuan adalah manusia yang utuh. Perempuan ini diberi akal sebagaimana dengan laki-laki. Perempuan bukan hanya perhiasan, atau kalau dalam falsafah Jawa sering disebut kancawingking. Kalau orang Jawa dulu, suaminya makan duluan, istrinya nanti aja kalau suaminya sudah selesai. Padahal istri itu adalah partner bagi seorang suami. Kalau suaminya makan di meja makan, istrinya juga harus makan di meja makan. Jadi sama-sama makan bersama dalam satu tempat. Jangan seperti zaman dahulu ketika orang Yahudi waktu dulu zaman jahiliyah, ketika ada perempuan atau istrinya yang sedang haid, istrinya diusir dari rumah. Istri nggak mau makan sama istrinya. Padahal maksud ya, waktu itu ada ayat turun dalam surat Al-Baqarah itu mengatakan kalau ada seorang istri yang sedang haid, itu jangan dikumpuli, artinya dikumpuli dalam ranjang, dalam artian berhubungan suami istri. Tapi orang Yahudi dulu malah mengusir istrinya dari rumah, tidak mau makan bersama. Itu anggapan yang salah. Kemudian itu Islam datang dengan surat Al-Baqarah tersebut mengatakan bahwasanya bukan yang seperti itu. Istri itu tetap kita ajak makan bersama, tidur bersama, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Jangan seperti orang jahiliyah ya, teman-teman. Ini perlu diketahui, perempuan itu atau istri itu adalah partner bagi seorang suami. Jadi berdampingan. Jadi bukan kalau jalan tuh bukan istri di belakang, tapi berdampingan. Ya kayak orang nikah itu loh, suami istri kan berdampingan, bukan istrinya di belakang. Seperti itu, diingat-ingat. Istri adalah partner dari suami. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari istri solihah? Nah, dalam An-Nisa itu disebutkan, An-Nisa ayat 34, fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solihah adalah satu, qanitat. Qanitat itu adalah istri yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Nah, ulil amri dalam rumah tangga itu adalah suami. Namun perlu diperhatikan, ketaatan kepada suami itu berbatas. Karena kita semua itu menghamba hanya kepada Allah. Seperti itu ya, dicatat. Ketaatan kepada suami itu berbatas. Jadi taat terhadap hal-hal yang baik.
yang tidak menimbulkan mafsadat. Misalkan ini kan ada ya, perempuan yang sedang haid ini kan tidak boleh untuk diajak berhubungan suami istri. Nah, kemudian ada suami yang istilahnya memaksa. Ini boleh kita menolak. Kita tidak boleh menuruti suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan ketika sedang haid. Karena memang itu jelas-jelas sudah dilarang ya, dilarang ketika seorang atau istri yang haid itu tidak boleh disetubuhi. Ada beberapa dampak negatif memang ketika seorang istri itu disetubuhi oleh suaminya ketika sedang haid. Jadi ada yang mengatakan nanti anaknya terkena penyakit kulit. Kalau dalam bahasa kitabnya itu adalah baros ya, penyakit baros. Ada yang mengatakan itu belang, bahkan ada yang mengatakan itu sampai kusta, seperti itu. Jadi banyaklah hal negatif ketika seorang istri itu disetubuhi oleh suaminya ketika sedang haid. Jadi harap dihindari, dan istri ini boleh menolak ajakan suami tersebut. Nah, itu solusinya bisa kalian bicarakan berdua dengan suaminya ya, diskusi. Karena dalam pernikahan itu utamakan diskusi, utamakan komunikasi. Jangan diem-dieman, jangan kode-kodean. Ini biasanya banyak terjadi dalam pasangan rumah tangga ya. Dalam pasangan rumah tangga itu sering kode-kodean. Istrinya capek, nggak ngomong ke suami, tapi kode, banting wajan, banting panci, seperti itu. Kita paham, tapi suami belum tentu paham. Itu maksudnya apa? Jadi, jika kita itu punya krentek, punya maksud, ya dikomunikasikan. Semuanya itu harus dikomunikasikan. Bahkan hal sekecil apapun ya, itu harus dikomunikasikan kepada pasangan agar tidak terjadi salah paham, kemudian tidak terjadi prasangka-prasangka yang buruk. Jadi harus ada komunikasi dalam rumah tangga. Itu hukumnya wajib kalau bagi saya, fardhu ain ya. Komunikasi dalam sebuah pernikahan, dalam hubungan rumah tangga itu adalah fardhu ain. Kemudian yang kedua tadi dari fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Hafidhatul lil ghaib artinya istri ini menjaga harta suami, menjaga kehormatan dia dan suami, menjaga semuanya, aib-aibnya, baik itu di depan suami ataupun di belakang suami. Kadang ada istri yang suka mengumbar aib suaminya. Biasanya kalau pas bertengkar curhat kepada orang tuanya. Padahal masalah rumah tangga itu biarlah menjadi konsumsi kita berdua, istilahnya menjadi konsumsi pasangan. Jangan cerita ke siapa-siapa, jangan cerita ke orang tua, ke mertua, ke teman-teman, apalagi update di media sosial. Ini yang sering terjadi pada pasangan-pasangan muda karena masih labil mencari update status di media sosial dengan tujuan mencari pembelaan, mencari pembenaran dengan apa yang dia lakukan. Padahal akan fatal akibatnya kalau itu dilakukan. Misalkan nih, kemudian ada yang ngechat, cowok misalkan nih, kemudian chattingan, wah itu akan menjurus kepada perselingkuhan. Jadi jangan sampai kita ini ya menuliskan masalah rumah tangga menjadi konsumsi publik, bahkan media sosial, karena itu bisa dibaca oleh siapapun dan kapanpun, karena jejak digital itu nggak bisa dihapuskan, pemirsa. Jadi kalau ada masalah, bicarakan baik-baik kepada pasangan. Kalau sudah mentok, cari ustadz atau cari kiai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang netral, jangan ke orang tua, jangan ke mertua. Kalau orang tua akan cenderung membela kita, kalau mertua akan cenderung membela suami. Jadi sebaiknya cari orang yang memang netral, kemudian bicarakan masalahnya. Kalau itu sudah mentok ya, pasangan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jangan pernah sekali-kali posting di media sosial. Ya, karena saya bukannya teori, tapi sudah banyak melihat
bagaimana seorang istri ini suka galau-galauan di media sosial ketika berantem dengan suaminya dan akhirnya menjadi perselingkuhan, menjadi baik itu istrinya ataupun suaminya akhirnya menjadi perselingkuhan tadi. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga bukan hanya istri, suami pun juga wajib menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan tidak boleh mengumbar aib keluarganya. Kadang memang stereotip yang mengumbar aib itu perempuan, tapi suami itu juga berpotensi, nggak hanya perempuan, laki-laki pun juga berpotensi untuk mengumbar aib. Jadi yang namanya pasangan itu harus saling menutupi. Hunna libasulakum wa antum libasulahun, ya. Jadi kamu pakaian, istilahnya kamu itu pakaian bagiku, aku juga pakaian bagimu gitu loh. Jadi saling menutupi aib itu. Jadi yang namanya hunna libasulakum wa antum libasulahun itu saling menutupi aib pasangan. Kemudian juga menjaga harta, artinya untuk membelanjakan harta sebenarnya ini harus ada komunikasi, ya, harus ada komunikasi dari pasangan. Jadi bukan suami itu yang mencari nafkah, nggak semena-mena aku beli ini tanpa ngobrol sama istri. Sebenarnya bukan izin, ya, ini istilahnya, tapi ngobrol. Karena kamu punya pasangan, ya diajak ngobrol, jangan cuma jadi patung aja, jangan cuma jadi disuruh masak aja. Itu orang gitu loh, bisa untuk kita ajak ngomong. Jadi misalkan mau beli mobil, ya ngobrol sama pasangan, bukan tiba-tiba mobilnya udah ada baru ngomong. Nah, keuangan atau finansial itu menjadi suatu yang penting untuk dibicarakan kepada pasangan. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan diem-dieman soal finansial. Karena itu hal yang sensitif sekali, ya, dan bisa menjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, itu dalam membelanjakan harta atau menjaga harta dalam rumah tangga. Kehormatan pun juga gitu. Kalau kita sudah menikah, ya, kita pasti tahu dong aib pasangan kita. Kita pasti tahu kekurangan pasangan kita. Nah, itu loh, hanya untuk konsumsi kita berdua, pasangan kita. Jangan sampai keluar dari rumah. Jangan sampai kekurangan suami, kekurangan istri itu jangan sampai keluar dari rumah. Cukup kita yang tahu, cukup kita berdua yang tahu. Dan ketika di luar, ya saling menutupi. Jangan malah mengumbar-ngumbar, oh ini loh, cemburuan itu. Oh ini loh suka banting-banting piring. Nah, kayak gitu. Itu sama aja mengumbar kejelekan kita sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tipe istri sholihah yang ketiga adalah istri yang menerima suami. Artinya gini, banyak sekali perempuan itu yang tidak bersyukur, ya. Kadang suaminya sudah memberikan ini, itu, tapi tetap merasa kurang. Ada istri yang semacam itu. Suami pun juga ada yang seperti itu. Artinya, sebagai pasangan suami istri, itu harus saling menerima. Karena mereka sudah berkomitmen untuk menikah, jadi harus saling menerima. Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan saling menerima pemberian keduanya. Jadi, banyak kasusnya. Dia sudah dinafkahi, kemudian dibelikan ini, itu, tapi tetap merasa kurang. Artinya, itu adalah orang yang kurang bersyukur. Padahal kalau kita bersyukur itu akan selain mendapatkan nikmat yang lebih, lah itulah in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan sudah jelas. Kalau kita itu bersyukur maka akan mendapatkan nikmat yang lebih, dan dengan bersyukur kita itu akan lebih bahagia. Ini bukan teori, tapi ini sudah saya praktekkan. Ketika saya bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada saya diberikan suami yang luar biasa, kemudian diberikan keluarga, anak-anak yang luar biasa, itu membuat saya itu bahagia. Nah, ini juga buat teman-teman yang suka insecure, suka ngerasa kurang gitu ya, suka ngerasa tidak aman terhadap dirinya sendiri. Ini tips juga, belajarlah untuk bersyukur, menerima dirimu sendiri, menerima dirimu apa adanya.
mencintai diri sendiri ya, percaya dan bangga terhadap dirimu sendiri. Karena kalau kita melihat media sosial, mungkin pencapaian orang-orang itu sudah, Masya Allah ya, luar biasa sekali, banyak orang yang sukses gitu. Terus kamu merasa, kok aku nggak bisa seperti itu ya? Ya karena tujuan kita, start kita itu berbeda. Kita mulai dan kita dan mereka itu memulainya berbeda dan tujuan-tujuan kita itu berbeda. Jadi jangan samakan pencapaian kita dengan orang lain. Itu tentu akan membuat kita tidak akan pernah bersyukur. Karena akan selalu merasa kurang terus, selalu merasa kurang. Jadi intinya belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, termasuk diberikan suami atau istri yang sudah mendampingi hidup kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketiga tadi adalah kriteria dari istri yang sholihah. Semoga kita bisa meneladani ya, mulai dari fasolihatun qanitat, kemudian hafidhatul lil ghaib, kemudian tadi menerima atau mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, termasuk pasangan yang menjaga kita, mendampingi kita selama ini. Itu adalah kriteria dari istri yang sholihah. Semoga yang sedikit saya sampaikan tadi bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom di bawah ini, di kolom komentar di bawah ini, dan nanti akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang berkompeten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.